برضا الله تعالى بشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نصرفنا الصالح بنياتنا الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم بهذا المجلس جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين مؤلف هذا الكتاب وسلم وبري من الله تعالى يتغشانا يتغشى من رحمة والمغفرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركات علومه بالدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke 60. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, asalnya waruwiya an, dibuang ruwiya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala an-nabiyyu, akan ucapan qala an-nabi. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, akan sabda la taqumus sa'atu, la taqumu, tidak terjadi atau tidak ditegakkan apa as-sa'atu, hari kiamat, hatta yuqbada. Ini yang hatta amil nawasib, hatta yuqbada, sehingga dicabut apa al-ilmu, ilmu, wa taktsura, atopnya ke yuqbada, takdirnya wa hatta taktsura, begitu mengira-ngirakan hatta wa taksura, dan hingga banyak apa az-zalazil, apa zilazil, apa az-zalazilu, beberapa gempa, wa yataqaraba, sama ini atopnya ke yuqbada, wa yataqaraba, dan menjadi cepat apa az-zaman, waktu, wa tazhara, dan menjadi nampak, sering terjadi, maknanya apa al-fitanu, jama dari fitnah, fitnah jamanya al-fitan, beberapa fitnah, wa yaktsura, dan banyak sekali apa al-harju, peperangan atau pembunuhan, pertikaian. Wa huwa, adapun al-harju, yaitu al-qatlu, pembunuhan. Tapi kalau yang dibunuh banyak, maknanya bukan apa? Bukan pembunuhan, maknanya apa? Perang. Hatta yaktsura, ketika orang sudah banyak yang mati, hartanya ngampar di mana-mana. Hatta yaktsura, sehingga banyak, fikum, pada kalian, apa al-malu, harta, saking banyaknya, fayafidha, maka sebab luber atau melimpah ia al-mal. Hadis Bukhari yang berikut ini beberapa sudah kelihatan. Jadi beberapa tanda kiamat dalam hadis Bukhari nomor 60 ini, yang pertama, ketika ilmu itu dicabut. Ilmu dicabut itu sudah kita bahas di awal kitab itu. Hadis Bukhari yang lain, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad
walakin biqabdil ilmi, ya walakin apa? Yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Jadi ilmu dicabut itu karena ulama banyak yang meninggal. Biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan. Ketika di kampung itu sudah tidak ada orang alim, maka masyarakat yang mengangkat orang bodoh sebagai pemimpinnya. Pemimpin apapun, lebih-lebih pemimpin agama. Cilakanya pemimpin yang bodoh itu fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka orang bodoh itu nanti katanya doang ulama tapi bodoh, nggak ngerti agama. Itu nanti akan berfatwa. Nah, fatwanya itu bukan sekedar sesat tapi menyesatkan. Nah, jadi begitu caranya Allah mencabut ini. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti kiamat dah lama lagi. Ketika ulama yang benar-benar ulama sudah jarang, nah itu dah tanda. Maka kita doain ya supaya kiamatnya lama nih. Mudah-mudahan ulama yang benar-benar ulama panjang umur lah ya, mudah-mudahan ya. Tapi jangan lama-lama juga, ulama 100 yo repot juga. Ya Allah, ya Allah. Saya punya guru itu masih ada Pak, usianya sudah 93. Mbah Yai Nurul Huda itu, abahnya Gus Kausar, masih ada. Saya selama mondok itu ngaji sama beliau banyak sekali. Ya hatam lah, Jalalain sama beliau. Saya ngaji juga Sahih Bukhari itu 6 jilid sama beliau. Ngaji hikam juga sama beliau. Sekarang masih ada, umurnya 93. Kemarin itu sakit lumayan lama. Jadi tamu itu kalau lebaran ribuan ngantri. Apalagi di usia 93 gitu. Rupanya fisik beliau sudah agak kuat, akhirnya ngedrop, dilarikan ke rumah sakit. Tapi sekarang sudah sehat. Nah, ini pondok dalam rangka menyambut 1 abad. Haulnya sebentar lagi. Kita para alumni lagi ketar-ketir, ya Allah, dalam rangka 1 abad Mbah Yai masih ada apa enggak. Walaupun alhamdulillah putra-putra beliau itu sudah luar biasa. Itu yang pertama, banyak ulama yang wafat. Yang kedua, nah ini sudah nampak rupanya ini apa? Sering kali terjadi gempa. Sudah sering belum? Terakhir di mana? Nanti update aja gempa. Ayo. Ini gempa yang menyebar ya, bukan kalau kayak Indonesia itu kan memang negeri gempa. Kemudian apa itu? Jepang ya. Ada negeri yang nggak pernah ngalamin gempa. Nah, maksud saya itu gempa yang banyak itu gempa yang terjadi merata di mana-mana ya gempa. Kita kalau ngomong di mana-mana ya paling ya Jawa, Kalimantan ada gempa nggak Pak? Hah? Belum dengar ya? Pindah ke sono aja Pak. Jadi gempa yang az-zalazil, jamak dari zil apa? Zalzalah. Nah, ini yang kita rasakan sekarang. Wa yataqarrabuz zaman. Waktu itu cepat sekali. Di hadis lain dikatakan apa itu? La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman, fatakunus sanatu kasyahri, kata Nabi. Ketika masa 1 tahun terasa sebulan, itu ya udah tanda kiamat. Sekarang terasa nggak? Kayaknya baru penutupan kemarin sudah dibuka lagi. Hah? Perasaan baru penutupan kemarin. Sekarang sudah. Ya Allah. Bocah kemarin kita datangnya itu apa akikahnya, sekarang udah kelas 5 SD. Wah,
Cepat sekali itu. Lah, tahu-tahu udah punya cucu dia. Nah, hal-hal kayak gitu sekarang sering kita ungkap dalam beberapa momen. Ini presiden gantinya kapan sih Pak? Bulan apa ini? Oktober tanggal 20 ya? Ya sudah, tunggu 5 tahun juga diganti lagi. Itu cepet banget itu. Perasaan baru kemarin orang pada berantem lagi. Hah? Ya, memang cepat sekali waktu itu. Maaf, Nabi kata apa? Waktu 1 tahun itu seperti apa? 1 bulan. Seperti itu. Wasyahru kal jum'ah. 1 bulan terasa 1 minggu. Itu. Lah udah arisan lagi, bayar Pak. Kemarin baru bayar. yang apa itu ikut bulan ya. Insyaallah. Memang speednya dicepatkan oleh Allah. Kalau dulu ada istilah uban genit. Nah, tahu uban genit? Hah? Bocah belum waktunya ubanan dia loh. Maka disebutnya uban apa itu? Kalau sekarang memang bukan genit, memang ubanan. Karena nggak terasa kita sudah tua, ya dah. Coba hitung yang kepala paling tinggal berapa butir? Berapa butir? Udah kayak kelapa. Hah? Yang paling muda kan teman saya di sini. Perasaan gitu. Iya. Kepala 6 sekarang, yang udah kepala 5 jangan ngaku muda. Tua udah kepala 5 sekarang. Karena kepala 6-nya udah langka. Ya Allah. Wal jum'atu kal yaumi. Jadi waktu yang cepat itu 1 minggu laksana seperti apa? 1 hari 24 jam. Wal yaumu kas-sa'ati. 1 hari laksana 1 jam. La was-sa'atu kad-durmati minan nar. Dormah itu maknanya percikan api. Tar. 1 jam itu sering tar. Udah jam berapa, udah lapar lagi. Baik, perasaan tadi baru ngantri nasi uduk, mau gitu dia. Itu memang lapar aja dia. Bukan gara-gara waktunya cepat itu ya. Ya Allah. Tapi memang pastinya begitu Nabi katakan. Wa yataqarabuz zaman. Yataqarabas. Wa tazharul fitanu. Wa tazhara, dan nampak sekali apa al-fitan, beberapa fitnah. Bapak itu ya mungkin ya kadang-kadang bingung, kadang-kadang enggak gitu. Ini yang benar siapa sih Pak? Enggak tahu kita. Ya, ketidaktahuan kita atas kebenaran itu, yang samar itu memang fitnah. Ya, dalam urusan apapun, urusan ekonomi, budaya, politik, hukum, itu semuanya menyebar merata sekali. Sehingga kalau ada orang sekarang kok begitu mantap atas sangkaannya, itulah fitnah namanya. Ini boleh dicatat ya. Ketika ada orang merasa mantap dan yakin atas sangkaannya, itulah sumbernya fitnah. Masa prasangka diyakini ya? Betapa bodoh. Bapak ngaji ya, seumpama ilmu usul itu nanti ada babul yakin. Bagaimana kita mempelajari keyakinan, sesuatu yang terasa mantap di dalam hati itu kan ada syarat, ada syarat-syarat sesuatu itu menjadi yakin. Gak bisa keyakinan itu lahir dari sebab tebakan itu juga. Walaupun dia jago nebak. Sehingga pepatah Arab katakan kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Itu kan menurut saya produk ahli-ahli nujum zaman dulu. Dikatakan kadzdzabal munajjimuna walau shadaku. Tukang ramal atau peramal itu tetap bohong walaupun benar. Apa maksudnya? Peramal itu tetap bohong walaupun mananya? Kalaupun yang dia ramal benar, itu bukan benar tapi apa? Kebetulan. Waktu Indonesia mau lawan Uzbekistan dulu,
Itu lahir peramal-peramal baru itu saya lihat. Saya gak ada yang percaya sama sekali. Masa kita mau percaya kayak begitu? Kalau saya sih yakin Indonesia kalah. Ya Ustaz ngomongnya udah kalah aja. Memang sih kalah kan Indonesia itu kayak. Kenapa? Ya belum nyampe bab bola ke situ. Sebab kita nih bagus. Besok sama gue nya, kalau itu karena saya juga belum tahu itu negara mana sih itu. Rencananya lawannya playoff tuh, Amerika. Tapi pilih saya kalah juga sih. Bagus juga namanya. Gak usah nobar lah ya. Sayang-sayangnya. Saya juga gak pernah nobar, nonton sendirian di kamar itu Pak Ustadz lah. Agak ada yang nyediain makanan, minuman, bini udah tidur lah. Bu, ada ibu-ibunya. Anteng. Jadi peramal tukang nebak itu pasti salah walaupun apa? Benar. Fitnah itu lahir karena ada orang nebak terus dia yakin. Itu lahirlah fitnah. Fitnah itu kan mengatakan benar pada sesuatu yang salah. Menuduh orang salah padahal dia tidak salah, itu kan fitnah kan? Kalau udah masuk ke ranah politik isinya fitnah doang Pak. Dan kita orang awam, saya nggak mau bilang orang bodoh, aslinya bodoh, mau itu diajak-ajak di dunia fitnah. Nah, terus bagaimana menyikapi politik kayak begitu Pak Ustaz? Ya kalau nggak tahu diam. Karena diam itu lebih menyelamatkan. Tinggal masalahnya nanti kalau sudah ketemu dukung, dia tinggal didukung saja, nyoblos, itu selesai gitu saja gitu. Jangan mau dibawa ke sono digerak. Jadi akan menyesal sendiri gitu. Ya terlepas mungkin Bapak sudah meyakini, walaupun meyakininya lewat media, dapatnya dari media. Nah, Bapak rasakan sendiri nanti. Kerugian-kerugian yang Bapak rasakan. Hari ini kita masih membenci orang cuman gara-gara beda politik, ya Allah, ruginya itu luar biasa, rugi sekali. Yang kita benci saudara kita lagi, rugi. Jangan mau kan, fitnahnya luar biasa. Ya Allah ya Karim. Apalagi Pak Ustaz? Wa yakthurul harj. Harju itu maknanya al-qatlu. Tapi karena yang mati banyak berarti apa? Perang. Ketika terjadi peperangan akhirnya kan ya banyak orang mati. Kebayang ketika banyak orang mati kan meninggalkan harta yang melimpah, harta di mana-mana. Sehingga saat itu orang udah gak butuh harta lagi. Mau mobil Pak, orang aja gua belum dipakai. Punya siapa? Punya orang mati kemarin. Ibarat nanti ada situasi kayak begitu. Bahkan kalau saya baca komentarnya Kiai Syarih ya ini mengenai gambaran kita akan menghadapi situasi kayak begitu. Ini ngeri sekali. Wa yufidu isti'aratun min faidil ma'li kasratih. Jadi kata-kata melimpah itu adalah isti'arah ya. Karena apa? Harta yang ditinggalkan begitu banyak. Apa alasannya? Wa dzalika li'annahu idza kasura al-qatlu qallatir rijal. Ketika terjadi peperangan yang enggak berhenti-berhenti, maka orang lakinya menjadi sedikit. Istilahnya zaman Nabi itu terjadi peperangan banyak janda. Iya kan? Banyak janda. Kan yang perang laki apa perempuan? Kalau yang laki perang pada mati berarti tinggal apa? Juga janda. Nah, qallat ar-rijal. Kemudian apa dikatakan sini? Wa qallatir raghabatu fil amwal wa qasratil amal. Ketika harta di sana janda ada janda kaya, ini juga dua belum dilihat. Kaya semua, lakinya pada meninggal. Meninggal kenapa? Perang. Janda-janda kaya melimpah hartanya. Sehingga keinginan orang laki yang masih tersisa sudah nggak ada di situ. Ini harta banyak, ini banyak sekali.
Sehingga angan-angan kita itu sudah menjadi, jadi kiamat itu mendekat ketika harta melimpah di mana-mana seperti gak kepake begitu. Kemudian angan-angan orang tentang harta itu sudah nggak seperti kita. Kalau kita kan masih banyak angan-angan hidup, masih banyak, masih banyak kepengennya kalau kita. Maka kalau banyak kepengen, kiamat masih lama berarti. Jadi ketika orang angan-angannya masih panjang itu ya, insya Allah ya kiamatnya masih lama. Tapi matinya juga dekat. Karena kan orang kebanyakan angan-angan kemudian tidak tercapai, stres. Kayak stres akhirnya apa? Ya gede lah. Rumah sakit pon, mati. Ya, cepat kalau itu. Ini yang kita maksud kiamat itu mana ya? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Wa yahtamilu ayyakuna. Apa itu? Ya bagaimana nanti harta yang melimpah itu sehingga taku musatu harta yang benar watasul apa itu? Ini saya baca agak ngeri. Wa hatta yahtammu apa rubbal mali rabbul mali mestinya biman yaqbalu shadaqatuhu, sampai nanti orang punya harta itu nyari siapa yang mau nerima sedekah saya. Kebingungan. Kalau melihat sekarang ya masuk aman, saya nyari sedekah aja kagak penuh-penuh tuh celengan, berarti kiamatnya masih lama. Maka jangan dipenuhin biar kiamatnya apa? Ya Ustaz baru mulai ngaji udah nyinggung lagi. Ya ntar minta maafnya kalau mau pulang. Ya Allah ya Karim. Habis dari hadis ke-60. Hadis ke-61. Ini isanya di berapa? Saya ini pada isanya juga pembukaan. Oh masih lama ya. Hadis ke-61 an Abdullah ibni Amrin qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar qala, berkata beliau, qala berkata li kepadaku Abdullah bin Umar, siapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini, malah lebih panjang di Riyadhus Shalihin. Alam apa bacanya? Ukhbar atau Pak? Halo? Ukhbar. Hamzanya patah apa domah? Benar. Alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumu apa? An-nahara. Alam ukhbar, tidakkah belum mendapat berita aku annaka akan bahwasanya kamu Abdullah bin Umar, yaitu takumu salat kamu al-laila sepanjang malam, watasumu dan puasa kamu Abdullah bin Umar an-nahara sepanjang siang. Qultu, menjawab aku Abdullah bin Umar, inni af'alu dzalika. Ya zaman dulu ya nggak ada yang berani bohong. Inni, kata Abdullah bin Umar, af'alu, yaitu berbuat aku atau mengerjakan aku, dzalika akan semua itu apa? Taqumul lail wa tasumun nahar. Qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka idza fa'alta dzalik hazamat ainuk. Apa? Fa innaka, maka sesungguhnya kamu Abdullah bin Umar, yaitu idza fa'alta, kalau kamu berbuat, idza fa'alta, apabila mengerjakan kamu, dzalika akan semua itu. Semua itu maknanya apa? Musyar ilaih, baliknya taqumul lail wa tasumun nahar. Terus apa baliknya? Apa konsekuensi yang kamu akan hadapi? Hazamat. Kalau kita tanggal sodaqah wa'dah, satu, wa nasara abdah. Ya benar bacanya nih, pendengarannya dah ujungnya soalnya. Apa speakernya kurang bagus. Sodaqah wa'dah, nasara abdah, a'azza. Jadi pakai Z begitu, Hamzah sama Ain gitu, A'azza. Jadi asalnya dari Azza begitu, karena dia kan dibikin sulasi mazid itu. Bab keempat kalau nggak salah. A'azza. Apa itu? A'azza betul. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah
wa hazamal. Hazama itu maknanya memerangi. Wa hazamal ahzab. Ahzab itu orang Jawa bilang piro-piro pantan, berarti beberapa kelompok musuh. Wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi ceritanya umat Islam berperang, maka boleh itu kalau perang lawan orang kafir bacanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allah yang benar janjinya, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allah yang selalu menolong hambanya, wa azza jundahu, yang selalu memuliakan, meninggikan dan memenangkan. Di situ mananya jundahu akan prajurit. Wa hazama berarti apa? Membuat kalah. Siapa Allah al-ahzab akan beberapa musuh. Wahdahu sendiri Allah, nggak perlu minta bantuan, ditiup saja sama Allah Israel bisa apa? Baca doa tuh kalau mau doain Palestina. Malam-malam jam 12 gitu. La ilaha illallah. Nggak doain Israel biar apa? Sadaqa wa'dah. Boleh itu baca. Jangan kenceng-kenceng lah, takbiran mulai itu. Ini hazamat mananya apa? Menyerang. Apa? Ainuka, mata kamu. Apa bacanya? Wa nafihat boleh, wa nafahat boleh. Bacanya dua macam. Wa nafihat dan apa? Membuat payah, membuat capek apa? Nafsuka, diri kamu. Wa inna li nafsika, wa inna li nafsika, sesungguhnya itu bagi diri kamu, alaika, atas diri kamu, haqqan, adapun hak. Wa li ahlika, dan yaitu bagi istri kamu. Kalau di Riyadhus Shalihin mana ya? Yang di dalil fardhi ini dikatakan istri kamu, di ahlika zaujatik, alaika, atas kamu, haqqan, adapun hak. Fasum, maka berpuasalah kamu 1 hari, wa aftir, dan berbukalah kamu 1 hari. Wa qum, salatlah kamu separuh malam, wa nam, dan tidurlah kamu separuh malam. Mana begitu? Jadi Nabi itu dapat berita kalau sahabat Abdullah bin Umar ini ibadahnya kelewat gitu, kelewat rajin. Itu yang dapat informasi dari sahabat yang lain mengenai ibadahnya sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau malam itu apa? Sholat. Dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti sholat. Saya nggak tidur sama sekali. Ada di sini yang kayak gitu ada? Terus sepanjang siang nggak pernah batal puasa. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Saya dengar kamu begitu ya. Sepanjang malam kamu sholat, sepanjang siang kamu puasa. Apa jawaban Abu Bakar? Inni af'alu dzalika. Benar, saya mengerjakan itu semua. Apa dipuji sama Nabi? Hah? Ya kagak. Malah nggak dipuji sama Nabi. Kalau sekarang sih nggak usah dinasihatin begini, orangnya udah agak ada. Hah? Agak ada nyari orang kayak gitu. Ada enak. Sepanjang malam sholat, sepanjang siang puasa ada orangnya. Halo? Ya. Sekarang mah berusaha, nggak usah dikasih tahu. Jadi pernah ada di zaman Rasulullah sahabat yang ibadahnya kayak gitu. Sepanjang malam sholat. Ini gini. Tadi subuh itu ada kajian menarik ya. Di mana kita dengan Al-Quran yang dibaca para sahabat? Itu komentarnya Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimishqi. Karena ada orang modelnya baca Quran itu merasa paling bisa. Satu. Ada orang baca Quran merasa paling benar.
Ada orang baca Quran merasa paling hebat. Coba kita lihat. Bapak kalau baca Quran, coba lihat Qurannya. Di pinggir-pinggir itu kan suka ada keterangan-keterangan gitu ya. Ada ruku yang diisyarahkan dengan ain. Terus ada rubu, ada sulus, ada nisab, yang itu nanti terbagi kepada beberapa hizib. Hizib itu belum pernah ada di zaman Nabi, tapi di zaman sahabat dipakai. Ada 60 hizib dalam Al-Quran, yang masing-masing satu hizib itu dibaca oleh para sahabat, sehingga mereka membagi bacaan Al-Qurannya khatam dalam waktu seminggu. Oke. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, sahabat Uthman, itu rata-rata khataman Qurannya setiap hari Jumat. Berarti kan 30 juz tuh, alias 60 hizib. Masing-masing membaca Qurannya satu hari itu 4, sekian juz. Jadi kan kalau 30 dibagi 7 berapa? 4 lebih kan? 4 ayat, benar ya? Ya kira-kira 4,5 juz lah. Sehingga setiap Jumat apa? Khatam. Pertanyaan saya, Bapak begitu nggak baca Qurannya? Hah? Oke. Berarti banyakkan siapa bacaan Bapak sama bacaan sahabat? Hah? Udah ketinggalan. Di situ ya kita kalau mengukur siapa kita dengan Al-Quran, ya harus punya malu lah. Ketika cerita bagaimana para sahabat. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Ummi Salamah itu nyimak betul bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'annaq begitu dalam riwayat. Kalau kamu mau tahu gaya baca Nabi baca Quran, Nabi itu baca Quran begini. Kira-kira ini, karena kan saya enggak visualnya enggak dapat, cuman keterangan dalam hadis riwayat Ummi Salamah itu. Ta'annaq Ummu Salamah qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassiratan harfan ba'da harfin. Ngeri itu. Kayak Nabi baca begini. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Berarti Nabi bacanya tartil. Model bacaan kayak gitu namanya murattal. Orangnya murattil. Apa? Taunya murattil doang. Murattal bacaan mahwa tartil. Ghayatut tartil at-tafkir. Wah, ini udah ketinggalan lagi kita. Ayo kita ukur kehebatan kita yang sudah merasa hebat itu. Bahwa orang baca Quran di zaman Nabi itu seperti barusan itu sambil mentartil apa yang dimaksud dari yang dia baca. Karena hakikat tartil itu adalah apa? At-tafkir. Sehingga lahirlah nanti al-buka fi ayatil azab. Meleleh. Zaman sahabat baca Quran nangis. Karena ketika dia baca innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tersenyum. Sambil ketika baca misalnya innal ladzina kafaru wa matu wa hum, atau ayat tentang murtad, meleleh air mata. Nggak ada sahabat Nabi yang baca Quran yang nggak menangis, nggak ada. Kita yang nangis, baca takbir yang nangis, nangisnya ini bingung bacanya apa Ustaz ini. Saya kira nangis karena takbir. Masya Allah. Jadi dia ketemu salah satu ranjau ya di dalam surat Yusuf, namanya Ismam. Bapak tahu Ismam nggak? Saya ngaji Quran tuh guru saya lebih dari 20.
jelek-jelek begini guru saya lebih dari 20. Dulu sebelum saya ketemu guru namanya Kiai Muhammad Hasan Khatib Al-Hafiz, saya kalau baca Isman begini, la ta'monna, monong. Bagaimana? La ta'monna, monong. Karena guru saya bilang monyong. Santri dulu dibilang monyong agak tersinggung, kalau sekarang monyong. Gue katain monyong, gue berhenti aja dah. Maksudnya baca Ismamnya monyong. Ternyata begitu saya ngaji di Bekasi, kayak mau Hasan itu guru kira sama saya. La ta'manna itu gampang. La ta'man, jadi menggunakan nun musyaddadah ketika ditahan dua harokat, di situ nanti mulutnya monyong, tapi tidak monyong yang maunya gitu deh. La ta'man, gitu kan, gitu doang. Bisa Pak? Coba. La ta'man, pas menahan man itu mulutnya gitu nanti, ditahan dulu. La ta'man, bagaimana? Nah gitu ya, kita latihan lagi di rumah monyong-monyong gitu ya. Aslinya la ta'manuna. Aslinya, kenapa Ustaz dibaca yang maunya? Karena aslinya la ta'manuna. Maka kiroah yang lain bacanya la ta'manuna. Kira kan bukan kiroah yang lain, kan kiroahnya Imam Asim. Riwayat Hafs, bukan Qolun, bukan Hamzah, bukan Abu Amr, bukan Duri, bukan Imam Duri Qosasi, bukan kita. Kita tuh baca Qurannya versi Hafs, riwayat Asim. Maka Ismail cuman atu. Ngapa nangis Pak? Ini bacanya bagaimana? Saya kira karena takir, tapi kenapa? Ketemu ranjau itu Ismail di surat Yusuf. Belum ketemu ada apa? Tashil. Belum ketemu saktah. Belum Maka Bapak jangan merasa hebat walaupun sudah lancar baca Quran tuh. Jangan merasa murattil, karena haqiqatut tartil, Bapak tulis itu. Haqiqatut tartil atau ghayatut tartil at-taqir. Mufassiratan harfan ba'da harfin. Itu caranya Ummu Salamah menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal saya kan baru tadi subuh itu, ngajinya baru hafal. Setiap huruf, setiap kata yang dibacakan oleh siapa? Rasulullah SAW, Ummu Salamah langsung paham. Sekarang saya tanya, ini saya baca tartilnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Bapak paham yang saya baca? Tinggal dengar saja susah paham, apalagi sambil baca sambil memahami. Berat gak? Pak, Bapak baca sambil memahami itu jauh lebih berat sama tinggal modal kuping doang. Menyimak lebih cepat paham daripada apa? Tapi Nabi tidak begitu dulu ngajarin sahabat. Tahu ya? Takdir itu dititeni. Maka ulama-ulama zaman dulu gitu, satu ayat Anda paham, terus Anda amalkan jauh lebih hebat daripada apa? Anda baca terlalu banyak, paham kagak apa kagak. Ya Allah, ini penting. Kembali. Jadi bagaimana zaman dulu ada sahabat sepanjang malam sholat, sepanjang siang apa? Puasa. Begini Mas Abdullah bin Umar, kata siapa? Kata Rasulullah, innaka idza fa'alta dzalik hajamat ain. Kalau kamu terus begitu, kasihan mata kamu itu.
Jadi orang kalau kita ngajak ngobrol pagi-pagi matanya merah, berarti apa tuh dia? Hah? Merah bener, bukan ada putih-putihnya. Kalau putih-putihnya berarti dia penyakit belekan. Kalau pagi hari kita ajak ngobrol, kemudian matanya merah, itu artinya apa? Belum tidur. Belum tidur. Saya jarang ketemu bapak-bapak ngobrol matanya merah, seger banget pagi-pagi udah. Jadi sahabat Abdullah bin Umar pagi-pagi matanya pasti merah. Karena apa? Sepanjang malam. Itu baru ibadah. Bagaimana dengan tubuh? Iyalah. Begadang itu kata Bang Haji Oma apa katanya? Hah? Jangan selalu belakang tahu lah itu. Hah? Muka pucat apa itu? Pak Haji Kedah? Karena darah berkurang. Itu iklan Sakatonik kalau itu. Apa itu? Apa itu baca Pak? Wa nafihat, menjadi lemah. Apa? Nafsu kan jadi lemah, loyo. Lomba lari sama orang begadang menang pasti kita. Kenapa? Ya, orang begadang kita lari. Lomba tidur sama orang begadang kalah gitu. Begini Mas, inna li nafsika haqqan. Tubuh kamu itu ada haknya, hak untuk istirahat. Belum istri kamu di rumah. Mana bapaknya Bu? Nggak ada. Mana? Tadi sih ke masjid. Kemarin ke masjid. Yang lalu ke masjid. Udah seminggu di masjid pun nggak pulang-pulang. Ngapain? Sholat. Ya. Terus ibu? Dicolek gua kagak. Hati-hati. Kata Nabi, wal ahlika 'alaika haqqan. Istri kamu itu punya hak, ya? Walaupun nggak pernah ngasih duit, minimal dipeluk. Bojone dewek, tapi jangan setiap hari dipeluk, akhirnya nggak ke masjid kan? Maka konsep ibadah dalam ajaran Nabi itu wasatiyah itu apa itu? Fasum wa aftir. Coba Bapak perhatikan. Di sini hadisnya terlalu singkat ya Pak. Fasum wa aftir itu isyarah bahwa itu apa? Puasa Nabi Daud. Fasum wa aftir berarti isyarah puasanya Nabi Daud. Kamu puasa hari Senin, Selasanya kamu buka. Berarti puasanya siapa? Puasa Nabi Daud itu apa? Sehari buka, sehari puasa. Bapak begitu bukan? Makanya hadis ini udah gak kepake sama bapak-bapak, nyari orangnya susah itu. Tapi di Riyadhus Shalihin itu lebih seru lagi. Ternyata sahabat Abdullah ini rada protes sama Nabi. Merasa masih muda, saya kuat. Tapi Nabi selalu bilang gitu. Wakum wana. Wakum dari apa? Ya sholatlah kamu. Kalau cara misalnya ba'da isya, tidur dulu habis isya. Emang finalnya jam berapa Pak bola biasanya? Jam 1, Apas bangun jam 12 tuh ya. Jadi kita tidur habis isya, bangun jam 12, bikin kopi, gelas sejadah dulu apa ngidupin TV dulu? Kirain kalau tidurnya mau tahajud gitu. Bukan itu. Jadi istilahnya makan gitu ya. Malam itu dalam pandangan mufassir ya, kumil laila illa apa? Qalilan apa? Nisbahu terus ausin. Itu cerita malam dibagi menjadi beberapa grup. Itu kan dari surat Al-Mudassir. Mudassir apa Muzammil? Muzammil. Jadi malam itu ada awal malam maghrib tadi, ada akhir malam subuh, ada pertengahan malam. Tinggal dibagi dari maghrib sampai subuh berapa jam? 12 dibagi 2, maka nisful lail itu loh, jam 12 malam. Yang abdal thuluthul lail, sepertiga malam. Berarti kan yang setengah dibagi 2 lagi berapa? Jam 3. Bolanya jam berapa? Jam 12, ya kan? Berarti tidur habis isya, nanti bangun jam 11, 12 ketinggalan, juga babak berapa tuh? Habis nonton bola langsung tahajud, apa langsung tidur lagi? Jadi kita tidur dulu habis isya, bangun jam 12. Setelah itu jam 12 bangun, jangan tidur lagi sampai subuh. Begitu bukan Bapak biasanya? Halo?
Lah ini terus hadis buat siapa? Astaga, Bapak paket apa Pak biasanya Pak? Kalau tahajud paketnya apa? Tidur jam berapa ini? Nggak apa-apa, nggak dalam rangka riya. Kang Pak Yamin, jam 10 tidur, bangun jam 2. Terus sholat itu apa subuh? Apa ya? Pipis doang. Nggak sholat? Nggak, yang real, yang Bapak alami setiap hari ini. Tahajudnya jam berapa? Jadi bangun, pipis, tidur lagi. Gitu ya? Iya. Tapi masih sempat tahajud ya. Allah. Jadi intinya begini, jangan sampai seperti Abdullah bin Umar sepanjang malam apa? Sholat tanpa ada tidur gitu ya. Atau jangan dibalik, tidur dulu tapi enggak apa. Jadi ya Allah. Yang akan datang hadis ke-62 an Jabir wallahu